Oke, Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wawak kita yang kita sebut aja namanya Sita dari Jawa Tengah. Halo Kak Sita. Nah, jadi kisah horor ini tuh terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu dan dialami langsung oleh Sita, keluarganya, dan terutama keluarga Pak D-nya Sita serta warga di kampungnya. Pak D-nya Sita ini namanya Pak Wito dan Budenya namanya Bude Yanti. Nah, mereka berdua ini, Pak D Bude ini punya anak tunggal, Wak, namanya Mas Bambang yang juga merupakan satu-satunya sepupu aku waktu itu, Nadia. Nah, rumah Sita ini juga berdekatan, Wak, sama rumah Pak Ade Budenya itu. Makanya waktu kisah horor ini terjadi, Sita sama keluarganya juga bisa ngelihat langsung dan juga menjadi saksi dari keseraman cerita ini. Waktu itu ya, Pak D sama Bude ini punya sawah di kampung mereka yang ada di Jawa Tengah ini. Tapi selain itu mereka ini juga memiliki sebuah kebun yang lokasinya jauh di Pulau Sumatera, Wak. Nah, karena kebun di Sumatera ini nggak mungkin lah kan diurus bolak-balik dari Jawa sama Pak D Bude. Tanggung jawab si kebun di Sumatera ini akhirnya diserahkan ke anak sebatawayang mereka, which is ke Mas Bambang. Sejak menetap di sana, Bambang ini pun ya jadi jarang pulang kampung lah ya kan. Sampai sekitar 6 tahun kemudian, Mas Bambang ini tiba-tiba muncul lagi tuh, Wak, di rumah orang tuanya. Dia balik kampung. Tapi kali ini dia nggak pulang sendiri. Bambang datang bersama seorang perempuan yang bernama Rini. Perempuan yang dikenalnya selama merantau di Sumatera. Nah, waktu balik ini, Bambang pun langsung mengenalkan Rini ke keluarganya yang ada di sana. Pak, Bu, kenalin, ini namanya Rini. Dia pacar saya. Kami sudah berencana mau menikah, Pak, Bu, mohon restunya. Kesan pertama yang didapat Pak D, Bude, sama keluarga beberapa yang ada di situ, Wak, waktu ketemu Mbak Rini nih, untuk pertama kalinya memang baik dia, baik. Pembawaannya kalem, sopan, pendiam gitu loh. Karena itulah Pak Dewito dan Bude Yanti pun langsung jatuh hati sama Mbak Rini dan memberikan mereka restu. Akhirnya nggak lama setelah pertemuan itu, mereka pun menikah. Dan beberapa minggu setelah rangkaian acara pernikahan selesai, Bambang dan Mbak Rini memutuskan untuk tetap menetap di Sumatera untuk menjalani kehidupan rumah tangganya mereka gitu loh. Awalnya kehidupan mereka berdua harmonis-harmonis saja, Wak. Kebahagiaan mereka juga bertambah lagi setelah anak pertama mereka lahir, seorang anak laki-laki yang dikasih nama Aryo. Waktu pun berlalu dan saat Aryo sudah berusia sekitar 5 tahun, Bambang sama Mbak Rini ini mulai mikirin soal sekolahnya Aryo. Masalahnya, Wak, rumah mereka yang ada di sana itu ada di kawasan pedalaman dekat kebun sawit. Sekolah terdekat tuh jauh dan perjalanan juga nggak mudah, setiap hari bisa 1 jam lebih gitu loh. Akhirnya di sana mereka berdua pun memutuskan untuk menyekolahkan Aryo di kampung halamannya Bambang, which is di Jawa Tengah. Di situ Rini bilang, Bang, kalau misalnya nanti pindah, aku ikut pindah juga aja lah ya ke Jawa, biar aku bisa urus Aryo. Kasihan pula ibu bapak kalau misalnya ngurus Aryo sendirian gitu kan. Di situ Bambang ngebolehin. Oh ya udah deh, boleh. Nanti biar abang pulang sesekali lah ya, sebulan sekali kalau bisa gitu. Akhirnya betul.